Buku Wedaran Serat Dewa Ruci yang berjudul Warangka Manjing Curiga itu memuat penjabaran atas isi dari Serat Dewa Ruci. Dalam serat tersebut, cerita perjalanan Dewa Ruci adalah kiasan atas ikhtiar manusia mencari keberadaan Tuhan atau disebut sangkan paraning dumadi untuk mencapai kebersatuan manunggaling kawula Gusti. Persatuan antara Tuhan dan ciptaannya itu digambarkan sebagai curiga manjing warangka, warangka manjing curiga. Seperti keris masuk ke dalam sarungnya, seperti sarung memasuki kerisnya. Meski ciptaan selalu berubah atau dumadi, Tuhan tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada ciptaannya. Begitulah keris yang menjadi simbol kehidupan manusia dalam menemukan Tuhannya, bukan menjadi Tuhannya. Dan kali ini kami akan membabar salah satu keris pusaka yang juga memiliki kedalaman makna serta filosofinya. Pusaka ini memakai busana Gayaman Yogyakarta dengan bahan kayu timoho. Ia dilengkapi dengan pendok selorok kemalon merah dengan motif ukiran kolomakoro. Secara keseluruhan busana Gayaman Jogja ini nampak sederhana, prasaja, dan ganyang batin. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Dapur Jalak Ngore Pamor Pusputah Tangguh Hamengkubuwono V atau HB5. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp6.400.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Menurut cerita, Dapur Keris Jalak Ngore pertama kali dibabar atau dibuat oleh Empu Anjani pada masa pemerintahan Prabu Sri Pamekas dari Kerajaan Pajajaran sekitar tahun 1248. Jalak Ngore dalam masyarakat Jawa disebutkan, Pindo keblaing suwiwi kukilo ingkang tansah ngawe-ngawe ngupaya buka, kinarya anyangkepi ing bab kabetahanipun. Yang artinya itu kepakan sayap burung melambai sembari bersuara mengepakkan sayap dengan keras sebagai upaya mencari pangan guna memenuhi kebutuhan. Selain itu ditambahkan makna bahwa dumateng tuk sumberipun asal usulipun nggih punika wangsul dateng susuhipun ambekta kabetahaning gesangipun. Yang jika diartikan itu burung yang sudah memperoleh pangan akan kembali pulang ke sarang atau diibaratkan rumah bahkan keluarganya. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui jika burung jalak digunakan sebagai simbol atau nilai-nilai keutamaan hidup yang selalu mengutamakan hal-hal yang baik, terutama saat mencari nafkah. Filosofi Jalak Ngore ini juga diharapkan akan membuat pemiliknya berlaku jujur dan tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dari hasil mengidentifikasi pusaka Jalak Ngore ini, kami perkirakan tangguhnya era Hamengkubuwono V. Keris Yogyakarta telah menjadi salah satu penanda ketinggian budaya dan warisan yang sangat memikat dalam sejarah Nusantara. Pada abad ke-18, dengan lahirnya dinasti Hamengkubuwono pada tahun 1755 sesudah perjanjian Giyanti, muncul pula kehadiran Tangguh HB. Perjanjian ini membagi Mataram menjadi dua kerajaan kecil, dengan Yogyakarta menggunakan gelar Kasultanan dan Surakarta tetap memilih Kasunanan. Dari sini perbedaan budaya dan tradisi untuk kedua kerajaan ini pun mulai terlihat, termasuk dalam hal bentuk keris. Pusaka-pusaka dari Keraton Jogja memiliki keunikannya tersendiri. Meskipun sederhana dalam bentuknya, mereka tak pernah kehilangan kesan yang memikat dan kewibawaan yang melekat. Keris-keris Yogyakarta tidak diciptakan untuk pamer atau untuk unjuk kehebatan. Kesederhanaan yang mereka bawa tidak hanya terlihat dalam bilah dan pamornya, tetapi juga dalam seluruh penampilannya. Konsep ganyang batin menekankan pada keindahan spiritual dan filosofisnya, menjadikan kesederhanaan sebagai sebuah keindahan yang tak ternilai. Secara bertahap, gagrak atau gaya Jogja juga mulai menunjukkan ciri khasnya sendiri. Meskipun tidak merata secara menyeluruh, evolusi ini terjadi pada setiap pemerintahan Sultan Jogja yang pertama sampai dengan yang ke-9, yang memberikan ciri khas tersendiri pada masing-masing era. Contohnya keris hiasan yang diperintah oleh HB1 memiliki bentuk yang mirip dengan Tangguh Mataram, namun dengan ukuran yang sedikit lebih besar. Namun perjalanan keris Jogja tidak selalu lancar. Pada masa HB2, HB3,
Sampai dengan HB4, situasi politik yang tidak stabil menyebabkan sedikit perhatian terhadap pembuatan keris. Kekosongan tahta dan tekanan politik kolonial dari Belanda membuat produksi keris menjadi terhenti untuk sementara waktu. Namun era keemasan keris Yogyakarta terjadi pada masa HB5, yakni kira-kira tahun 1828 hingga 1855, dan HB ke-7 kira-kira di tahun 1877 hingga 1921. Pada masa inilah, suasana politik dan keamanan yang relatif tenang memungkinkan kerajinan keris berkembang dengan sangat pesat. Keris-keris pada masa ini memiliki ciri khas yang sangat kuat, dengan hiasan yang lebih besar dan lebih tebal, serta motif pamor yang inovatif. Melalui perjalanan yang penuh warna ini, keris Yogyakarta telah menjadi simbol dari kebesaran budaya dan kearifan lokalnya. Dengan keunikan dan keindahannya, ia terus menjadi penanda yang sangat mempesona dalam sejarah dan warisan budaya Nusantara. Matur nuwun dan salam tututati.